Saudara, pada pelajaran ini saya ingin sampaikan bagaimana kita sebagai hamba Tuhan atau siapapun kita yang kita senang sekali memenangkan jiwa. Saudara, waktu kita pergi keluar atau kemanapun saudara, waktu kita sampaikan firman kepada seseorang, waktu kita sampaikan bagaimana keselamatan itu pada seseorang, lalu orang itu saudara tertarik. Dan dia saudara mau kita baptis saudara. Dengan proses-proses sebelum dibaptis itu tentu ada saudara ya. Apa arti kata baptisan dan lain-lain semua saudara. Iya saudara ya. Lalu dikatakan saudara di firman Tuhan itu setelah kita pergi dan memenangkan jiwa, maka saudara kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemuridan. Kalau saya gambarkan saudara, bagaimana kita memenangkan jiwa, mendapatkan jiwa saudara, lalu orang itu saudara, dikatakanlah lahir baru saudara ya, terima Yesus saudara, itu adalah tempatnya di pelataran saudara, di pelataran. Ya, itu tahapan-tahapannya. Tetapi saudara, setelah dia dimenangkan, setelah dia lahir baru, maka saudara kita akan mengajar dia. Kita akan mengajar dia dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sedemikian rupa. Mungkin saudara butuh beberapa waktu. Dan juga saudara, itu dikatakan posisinya kita mengajar itu di ruang kudus. Saudara, selain kita mengajar, saudara ya, bagaimana kebenaran-kebenaran itu kita sampaikan dalam bentuk pengetahuan, dan orang itu juga, saudara, kita harus muridkan. Saya suatu kali ngajar di sekolah pelayanan, saya katakan, engkau juga harus belajar. Bagaimana Anda harus punya pengalaman untuk mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh. Saudara harus punya pengalaman mendoakan orang sakit, ratusan orang. Dan saudara akan melihat bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi. Dan itu bukan sekedar teori yang ada di pikiranmu, tetapi itu menjadi sebuah kenyataan. Sehingga kalaupun nanti ada orang-orang yang mengatakan bahwa mujizat kesembuhan itu adalah hanya sebatas sugesti, engkau tidak bisa goyah. Karena engkau sudah mengalaminya. Ya, begitu juga ya saudara-saudara ya, pada ruang kudus itu saudara ya, waktu kita muridkan orang itu saudara, kita muridkan juga bagaimana orang itu harus saudara bisa melakukan pelepasan, mengusir setan-setan, saudara. Ya, supaya mereka, waktu mereka banyak terlibat dalam pengusiran setan, saudara. Mereka itu mulai, saudara, mengerti bahwa di dalam kehidupan ini ada persoalan-persoalan yang di luar logis kita. Ada kekuatan-kekuatan supranatural saudara yang lain. Supaya saudara ya kita ini paham, mengerti saudara tentang apa yang dikatakan oleh roh. Saudara, saya sudah melewatinya dua-dua. Pertama, saya menjadi hamba Tuhan saudara. Lalu ada seorang jemaat kita mengatakan, ayo Pak Gembala, kita doakan orang sakit. Saudara, kami ke sana. Saya melihat saudara, bagaimana orang itu sudah sekarat, sudah mau mati. Sudah 3 bulan opname, tidak ada kesembuhan, badannya sudah kurus. Lalu mau dibawa ke Sumatera Utara supaya nanti meninggal di sana, begitu saudara. Itu yang aku doakan pertama saudara.
Waktu saya berdoa itu saudara, karena saya pendeta yang baru saudara ya, pendeta ruang kudus saudara. Saya nggak pede. Saya hanya tumpang tangan kakinya saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, ibu ini sembuh. Begitu saudara. Lalu ibu itu saudara, sangat luar biasa. Seketika itu saudara, dia berkata, aku tidak sakit. Aku sudah sembuh. Sore harinya saudara dia sudah mandi. 2 hari kemudian dia jualan saudara. Di pasar. Dan orang-orang lain bingung saudara. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kalau seperti ini, kalau semua ini pendeta seperti Pak Ginting, nggak perlu rumah sakit. Kata orang-orang saudara. Ya. Kenapa saudara? Ya, itu penting saya katakan saudara. Supaya kalau ada orang-orang sekarang yang mengatakan bahwa mujizat kesembuhan itu tidak ada. Saudara, saya tidak bisa terima itu saudara. Karena ratusan orang saya doakan sembuh. Saudara, ketika ada hal-hal yang terjadi di gereja, entah mereka itu terjatuh, entah itu mereka itu menggelepar-gelepar, saudara, karena kita sudah paham, saudara ya, untuk melakukan pelepasan-pelepasan dan mengerti tentang manifestasi daripada Roh Kudus itu, saudara. Maka untuk kemudian hari pun kalau orang mengatakan, oh ini sesat, saudara, kita tidak terlalu mudah, saudara, pengaruhi. Saudara, inilah saudara tugas kita. Sebagai gembala, entah siapapun kita, membawa saudara ya, jemaat tadi yang lahir baru masuk ke ruang kudus, lalu kita ajar dengan kebenaran-kebenaran, lalu kita ajar bagaimana kita latih mereka mendoakan orang sakit, lalu kita latih juga mereka untuk mengusir setan. Dan setelah itu saudara, baru kita bawa ke ruang maha kudusnya Tuhan. Kita bawa ke ruang maha kudusnya Tuhan. Apa artinya saudara? Kita sebagai pelayan saudara bertanggung jawab untuk membawa jiwa itu dari pelataran ke ruang kudus, lalu ke ruang maha kudus. Kenapa? Supaya mereka, jiwa-jiwa baru itu saudara, mereka itu bisa benar-benar mengalami Tuhan. Kalau orang yang mengalami Tuhan saudara, ini adalah yang sangat kuat. Saya katakan adalah orang Kristen yang akarnya begitu dalam. Sehingga saudara, tidak ada lagi yang kita dengar, dia sudah menjadi Kristen 20 tahun. Tiba-tiba saudara murtad. Tiba-tiba keluar. Kenapa mereka keluar? Karena mereka tidak berakar. Terakhir-terakhir ini saudara, saya sering mendengar perkataan itu, keluar. Bahkan ada pendeta yang keluar saudara. Kenapa? Karena dia tidak merasakan Tuhan itu sendiri. Ruang maha kudus itu saudara membuat kita mengenal Tuhan secara real. Bukan teori, tetapi secara kenyataan. Dan di situ kita menikmati betapa Tuhan itu luar biasa. Saudara, seseorang yang kita sudah menangkan tadi, lalu kita latih dia di ruang kudus. Saudara, lalu masuk ke ruang maha kudus. Maka dia, saudara, juga akan mencari jiwa keluar. Dan dia juga melakukan tahapan-tahapan yang sama. Saudara, tetapi ada pengalaman saya ketika ada jiwa baru, lalu kita bawa saudara ya masuk ke ruang maha kudus. Mereka mengalami Tuhan, itu juga ada. Itu juga ada, saudara. Tetapi, walaupun ada, saudara, tetapi ketiga langkah tadi, yaitu pelataran, lalu pengajaran di ruang kudus itu penting, saudara.
lalu masuk ruang Maha Kudus. Saudara, supaya tidak ada ketinggalan, saudara, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, muridkanlah. Dan terakhir mereka akan mengalami Tuhan. Supaya orang-orang yang kita menangkan, saudara, suatu hari tidak murtad. Tetapi justru orang itu keluar lagi, menjangkau jiwa lagi. Dan dia berkata, di sana hebat. Amin.